Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Berliman Saputra dari 03 FKK PO3 atau kelas C. Di sini saya akan menjelaskan sediaan liquid, teknologi farmasi, sediaan semi solid dan liquid. Di sini untuk definisinya, menurut Farmakopeia Indonesia edisi 4, sediaan cair adalah sediaan farmasi yang berbentuk cair yang mengandung suatu atau lebih bahan obat, baik terlarut, terdispersi maupun termulsi dalam suatu pelarut yang sesuai atau campuran pelarut yang sesuai, dan dimaksudkan untuk pemakaian internal atau eksternal suatu tujuan penggunaannya. Nah, di sini ada penggolongan sediaan cair berdasarkan sistem dispersi. Yang pertama itu adalah larutan. Jadi sistem satu fase dispersi dalam bentuk molekuler. Yang kedua itu ada suspensi, sistem dua fase, yaitu fase padat yang tidak larut terdispersi dalam fase cair. Yang ketiga itu ada emulsi, sistem dua fase, yaitu fase minyak dan fase air yang saling campur. Di sini ada klasifikasi umum sediaan cair terhadap Farmakopeia edisi 6. Di sini ada jenis sediaan, contohnya itu di sini ada jenis sediaan, contoh dan rute pemakaian. Yang pertama itu adalah larutan oral, dan contohnya itu sirup, eliksir, potion, tetes mulut. Untuk rute pemakaiannya itu oral. Dan di sini ada larutan topikal, contohnya itu obat kumur, tetes hidung, dan larutan antiseptik. Untuk rute pemakaiannya itu kulit dan mukosa. Untuk selanjutnya itu larutan parenteral, contohnya itu injeksi dan infus. Rute pemakaiannya itu intravena, intramuskular, subkutan. Untuk selanjutnya di sini ada suspensi. Jadi contohnya itu ada suspensi amoksisilin dan antasida. Rute pemakaiannya itu oral atau topikal. Di sini terdapat emulsi. Jadi contohnya itu emulsi minyak ikan atau lotion. Rute pemakaiannya itu oral dan topikal. Di sini ada jenis kesediaannya larutan steril lainnya. Contohnya itu oftalmik atau tetes mata. Untuk rute pemakaiannya mata atau telinga. Di sini ada tantangan dalam produksi sediaan cair. Yang pertama itu ada kelarutan, stabilitas, pengawet, kekentalan, dan penampilan secara keseluruhan yang termasuk warna, bau, rasa, dan penampilan. Di sini saya akan menjelaskan kelarutan. Yang pertama itu kelarutan merupakan faktor yang sangat penting dalam proses pembuatan sediaan larutan. Melarut tidaknya suatu zat atau bahan ke dalam suatu sistem tertentu dan besar kelarutannya tergantung dari sifat serta intensitas kekuatan yang ada. Di sini ada istilah kelarutan. Yang pertama itu sangat mudah larut, dan jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan satu bagian zat yaitu kurang dari 1. Dan di sini istilah kelarutan yang mudah larut itu 1 sampai 10, larut itu 10 sampai 30, agar sukar larut itu 30 sampai 100, sukar larut itu 100 sampai 1000, sangat sukar larut 1000 sampai 10.000, dan praktis tidak larutnya lebih dari 10.000. Di sini ada faktor yang mempengaruhi kelarutan. Yang pertama itu pH larutan atau lingkungan. Kebanyakan obat bersifat asam atau basa lemah, sehingga kelarutan sangat dipengaruhi oleh pH larutan. Yang kedua itu ada konsolvensi. Kelarutan obat dapat ditingkatkan dengan penambahan pelarut yang disebut dengan konsolven. Contohnya itu alkohol, sorbitol, propilen glikol, PEG, dan lain-lain. Untuk selanjutnya itu ada konta dielektrikum, yaitu sifat suatu pelarut yang dihubungkan dengan jumlah energi yang dibutuhkan untuk memisahkan dua zat yang berbeda muatan dalam pelarut. Sifat ini erat kaitannya dengan polaritas pelarut. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Yang pertama ada solubility, yaitu zat-zat pelarut, penambahan zat atau bahan untuk meningkatkan kelarutan bahan, terutama dalam sediaan suspensi. Contohnya itu twin, polioksietilen, sorbitan, dan lain-lain. Yang kedua itu ada kompleksasi, yaitu besarnya kelarutan suatu obat dapat ditingkatkan dengan pembentukan suatu kompleks.
Hal ini disebabkan karena adanya penampilan kelarutan dari masing-masing senyawa dengan kelarutan dari kompleks yang terbentuk. Di sini untuk hati-hatinya penambahan kompleks yang berlebihan justru akan menurunkan tingkat kelarutan bahan. Contohnya itu polisorbat 80, PEG dan lain-lain. Kedua itu ada stabilitas. Nah, stabilitas ini ada dua, stabilitas kimia dan stabilitas fisik. Untuk pertama saya akan menjelaskan stabilitas kimianya dulu. Jadi stabilitas kimia ini ada hidrolisis, yaitu reaksi dengan air, misaspirin atau asam salisilat. Dan oksidasinya itu akibat udara, cahaya, panas. Contohnya itu misadenin, vitamin C, dan tambahan antioksidan. Yang ketiga itu ada fotolisis, rusak karena cahaya. Jadi disimpan dalam wadah gelap dan tertutup rapat. Untuk selanjutnya di sini ada pH ekstrim, mempercepat degradasi atau gunakan buffer pH optimum. Untuk selanjutnya interaksi wadah atau eksipien atau adopsi atau reaksi kimia, tambahan pengkleat atau eta. Dan di sini ada stabilitas fisik. Yang pertama presipitasi, endapan atau perubahan kejernihan, perubahan warna, bau, viskositas, pemisahan fase pada emulsi atau suspensi, pertumbuhan mikroba bila tanpa pengawet. Dan untuk pencegahannya itu gunakan pelarut dan eksipien kompatibel, penambahan pengental atau CMC, HPMC dan pengawet. Simpan pada suhu stabil 15-30 derajat Celcius. Hindari paparan panas dan cahaya. Di sini ada bahan pengawet. Salah satu masalah yang sangat krusial dalam bentuk sediaan likuida atau mikroba. Sumber-sumber kontaminannya yaitu bahan baku, air atau pelarut, wadah dan peralatan produksi, lingkungan pembuatan, dan operator. Di sini ada kontrol kekentalan. Yang pertama itu kontrol kekentalan diperlukan agar sidin cair tersebut dapat mudah dituang atau diminum. Yang kedua dilakukan dengan cara antara lain meningkatkan konsentrasi gula atau dengan penambahan bahan pengental seperti CNC atau polifilin pyrrolidon. Di sini ada kelebihan sidin cair. Untuk di sini ada 3 aspek sidin cair, sidin padat atau semi solid. Yang pertama itu ada onset kerja, sidin cair itu cepat, sidin padatnya itu lebih lambat. Dan di sini ada homogenitas, sidin cair tinggi, sidin padat atau semi solidnya bisa tidak merata. Untuk selanjutnya ada kemudahan konsumsi, sidin cair mudah terutama anak atau lansia. Jadi sidin padat atau sidin semi solidnya itu kadang sulit ditelan. Untuk aspek selanjutnya penyesuaian dosis, sidin cair itu mudah, volume bisa diatur, dan sediaan padat atau semi solidnya sulit, tablet harus dibelah. Untuk aspek selanjutnya penampilan dan rasa. Sidin cair dapat dibuat menarik. Sidin padat atau semi solidnya itu umumnya netral. Di sini ada kekurangan sidin cair, yaitu ada kelemahan dan penjelasan singkatnya. Untuk kelemahan stabilitas rendahnya itu lebih mudah mengalami degradasi kimia atau hidrolisis atau oksidasi. Untuk selanjutnya resiko kontaminasi mikroba tinggi. Jadi karena berbasis air dia harus perlu pengawet. Selanjutnya itu sulit menutupi rasa tidak enak pada obat tersebut, yaitu terutama untuk obat pahit. Jadi perlu pemanis atau flavor atau perasa gitu. Untuk selanjutnya ada volume besar dan berat, tidak praktis dibawa dibanding tablet atau kapsul. Untuk masa simpan lebih pendeknya umumnya hanya 1-3 tahun. 3 tahun lebih singkat dari tablet. Biaya produksi dan pengemasannya lebih tinggi karena membutuhkan wadah kedap udara dan pelarut tambahan. Di sini Di sini ada metode atau bahan tambahan yang bisa digunakan praktis untuk formulasi larutan.
Yang pertama itu melarutkan zat aktif dengan pemanasan, pembentukan garam atau penyusuan pH, menaikkan pH sedikit ke basa untuk meningkatkan ionisasi dengan evaluasi stabilitas dan iritasi. Paracetamol bukan garam klasik, jadi manfaat. Yang pertama itu terbatas, perlu uji laboratorium. Yang kedua itu penggunaan kosolven dan surfaktan untuk efek sinergis. Dan selanjutnya formulasi suspensi jika larutan tidak memungkinkan dengan obat termikroionisasi dengan agen suspensi serta pembasah. Dan ini jawaban nomor 2. Konsolven. Dan itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.